Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung peserta Sinau Online dengan tema Cerdas Menggunakan Kosmetik di Era Milenial. Saya, Apoteker Veronica Sucirahayu, selaku Ketua Panitia, akan memberikan gambaran mengenai jalannya kegiatan ini. Sesi Sinau Online ini akan kita selenggarakan mulai tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 2020. Setiap harinya kita akan merilis 2 video dengan durasi antara 10 sampai dengan 15 menit, kemudian diikuti dengan post test yang akan kami sediakan linknya pada deskripsi. Total video Sinau Online yang akan kita pelajari bersama sebanyak 10 video dengan 3 narasumber yang berbeda. Narasumber yang akan memberikan materi pertama, beliau adalah Dr. Listia Paramita, SPKK. Beliau adalah seorang dermatovenerologis yang berpraktek di salah satu klinik kecantikan di Yogyakarta. Selain itu, beliau juga bekerja di rumah sakit swasta di Pati, Jawa Tengah. Beliau juga meraih banyak sertifikasi, diantaranya dari Trainer of Danai Filler. Selain itu juga banyak sertifikasi yang telah beliau raih. Selain itu, beliau juga aktif sebagai speaker dalam berbagai seminar kesehatan, baik itu seminar kesehatan untuk masyarakat umum maupun bagi tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Dr. Mita, spesialis kulit dan kelamin. Kali ini kita akan membahas tentang kosmetik yang aman untuk kita nih generasi milenial itu yang seperti apa gitu ya. Jadi untuk yang pertama mungkin kita perlu mencari tahu dulu nih kosmetik itu sebenarnya apa kayak gitu ya. Oke, jadi kosmetik itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk merawat bagian luar dari tubuh kita, entah itu kulit, entah itu rambut, entah itu bibir, atau mungkin organ kelamin kayak gitu ya, atau bahkan gigi dan kebersihan mukosa mulut itu juga termasuk kosmetik. Jadi intinya kosmetik itu adalah digunakan untuk memperbaiki penampilan, memperbaiki appearance kita, kemudian juga melindungi dan memelihara tubuh kita agar senantiasa dalam kondisi yang baik. Oke, ya. Kosmetik juga digunakan untuk selain memelihara ya, juga digunakan untuk menambah daya tarik gitu, dengan tanpa merubah mungkin fisik yang sudah kita miliki. Jadi kosmetik ini bukan golongan obat, oleh karena itu kosmetik ini memang boleh diperjualbelikan secara bebas kayak gitu. Nah, untuk berdasarkan fungsinya sendiri, kosmetik itu ada 13 kategori, jadi lumayan banyak. Ada sediaan untuk bayi, mulai dari mandi, kebersihan badan, untuk mencukur, untuk wangi-wangian, rambut, dan lain-lain. Bahkan rias mata, rias wajah itu juga masuk dalam kategori kosmetik, kayak gitu. Oke, nah di generasi milenial itu sendiri, itu agak berbeda habitnya dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Karena di generasi milenial ini juga teknologi udah jauh berkembang, sehingga kebiasaan-kebiasaan juga sedikit banyak dipengaruhi oleh arus teknologi, arus informasi, sosial media, dan lain-lain kayak gitu. Oke. Kemudian kita mungkin nggak asing ya dengan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, kemudian sekarang juga mulai ada TikTok kayak gitu ya. Itu generasi milenial tuh sangat-sangat familiar sekali, sehingga salah satu habit yang kemudian muncul adalah reaksi narsisme gitu ya. Kita pasti semua punya nih akun-akun sosial media, kemudian kadang-kadang takut untuk ketinggalan informasi atau fear of missing out. Mungkin tren-tren terkini apa, kosmetik terkini apa gitu, kita tuh pengen tetap up to date gitu. Oke, kadang-kadang itu juga dipengaruhi oleh influencer ya, digital marketing dan macam-macam. Nah, ini teman-teman pasti juga familiar dengan wajah-wajah ini karena setiap hari mereka ini bikin konten tentang
kosmetik, tentang kecantikan, tentang beauty gitu ya. Jadi sedikit banyak kadang-kadang kita juga dipengaruhi oleh si influencer-influencer ini dalam arti yang baik ya, dalam arti yang positif untuk kita merawat kulit, untuk kita tetap memperhatikan kesehatan kulit kita seperti itu. Nah ini juga kita pasti familiar banget karena iklan-iklan seperti ini tuh memang tidak terbendung dan ini banyak sekali sosial media apapun tuh banyak sekali iklan-iklan yang seperti ini. Social media influencer, kemudian beauty blogger, beauty enthusiast, digital marketing yang sekarang bentuknya macam-macam untuk mempromosikan produk kosmetik. Kemudian juga kadang-kadang kebutuhan dari generasi milenial itu sendiri tentang pengakuan eksistensi diri itu kadang-kadang juga merubah perilaku kita. Jadi kadang-kadang perilaku kita memang jadi lebih konsumtif, kemudian mengikuti tren dan lain-lain. Ya, salah satu kebiasaan yang menurut saya itu baik itu adalah kesadaran untuk merawat diri itu sekarang meningkat sekali. Jadi menjadi sebuah kebutuhan merawat diri, kemudian mungkin mulai senang dengan make up, merias diri gitu ya. Kemudian yang menjadikan si kosmetik atau kemudian si skincare ini menjadi suatu kebutuhan yang primer. Butuh gitu, kita semua jadi butuh nih karena kita butuh untuk merawat, memelihara kulit kita, memelihara appearance kita supaya tetap baik. Nah, gimana sih caranya kita sebagai generasi milenial itu memilih produk yang baik itu seperti apa? Nomor satu adalah kita harus kita harus mempertimbangkan segi keamanannya. Keamanan itu nomor satu gitu. Jadi untuk pemilihan produk adalah satu harus cari yang aman, dua sesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Karena kebutuhan masing-masing orang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda sekali. Jadi nggak bisa disamaratakan. Si A butuhnya apa, si B butuhnya apa itu bisa sangat berbeda. Jadi semua disesuaikan sama yang dibutuhkan oleh kulit kita masing-masing itu apa.